Tema ini sekali lagi mendeskripsikan suatu proses atau interaksi dan kerjasama yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dari semua unsur, baik itu eksekutif, legislatif, TNI, Polri, instansi vertikal, BUMN, BUMD, swasta, stakeholder, dan segenap pemangku kepentingan dengan berbagai perbedaan dan keunikan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang lebih optimal. Seluruh capaian pembangunan di Kota Singkawang selama lebih dari 2 dekade ini adalah suatu perjalanan hasil manifestasi dari seluruh energi, waktu, potensi, serta materi yang menjadi kinerja dan prestasi nyata dari suatu kota yang masih terus bergerak secara dinamis dan maju serta senantiasa berkembang menjadi suatu kota yang dapat menaungi dan mampu memberikan kehidupan kepada masyarakat sehingga menjadi suatu kota yang dicintai dan mencintai masyarakatnya. Untuk mewujudkan kondisi yang demikian, berbagai tantangan nyata yang akan dihadapi dengan kebersamaan dan sinergitas antar seluruh unsur, baik itu unsur sosial, budaya, ekologi, dan politik yang merupakan suatu keharusan dan keniscayaan yang akan membawa Kota Singkawang menuju tahapan kota yang berkelanjutan, kota yang mampu bertahan dalam tekanan perubahan, dan menjadi kota yang menjadi sebuah kota yang memiliki identitas. Bapak Ibu, undangan yang kami muliakan, tahun 2023 ini merupakan tahapan perwujudan pembangunan dalam tahapan kebijakan pembangunan Kota Singkawang atas rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Singkawang 2005-2025, rencana pembangunan jangka menengah Kota Singkawang, dan atau rencana pembangunan daerah 2023-2026, yang artinya suatu tahapan di mana pembangunan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat terwujud dalam hasil pembangunan baik infrastruktur politik, infrastruktur fisik dan non-fisik, serta pembangunan tingkat kualitas manusia dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Hal tersebut diantaranya dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Kota Singkawang pada tahun 2022 dengan angka 72,89 yang mengalami pertumbuhan sebesar 1,08 atau meningkat 0,78 poin dibandingkan tahun 2021. Demikian pula dengan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bahkan bandara baru Kota Singkawang yang saat ini masih dalam proses pengerjaan sebagai suatu upaya serius untuk mengungkit faktor aksesibilitas Kota Singkawang sebagai kota jasa dan pariwisata ke level nasional bahkan internasional. Penghargaan sekaligus tantangan buat kita seluruh elemen masyarakat Kota Singkawang adalah predikat kota tertoleran di Indonesia selama 3 kali oleh Setara Institute. Mohon tepuk tangan ini. Branding ini diharapkan berkorelasi kuat dengan pertumbuhan ekonomi, kepercayaan dunia usaha untuk berinvestasi dengan aman di Kota Singkawang, tumbuh suburkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, dan inklusi sosial yang menjadi bagian dari value masyarakat Kota Singkawang. Atas prestasi ini, saya ingin menyampaikan pula kepada seluruh hadirin dalam kesempatan ini, dalam kapasitas sebagai PJ Wali Kota Singkawang, ditunjuk sebagai pembicara dalam World Human Rights Cities Forum tahun 2023 di Gwangju Metropolitan City, South Korea pada tanggal 4 Oktober 2023 baru-baru ini. Kami mohon tepuk tangan juga ini. Praktik baik dan dampak-dampak positif bagi kemajuan Kota Singkawang ini saya sampaikan sebagai sumbangan pemikiran,
dalam forum internasional tersebut, dan diharapkan melalui partisipasi dan peran serta Kota Singkawang, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ajang untuk mengangkat Kota Singkawang. Eksistensi Kota Singkawang tidak hanya berbicara di forum nasional, bahkan di forum internasional. Selain itu, berbagai prestasi dan pengakuan Kota Singkawang juga diraih, diantaranya dengan perbaikan demi perbaikan nilai MCP yang mencerminkan akuntabilitas dan pembangunan birokrasi yang lebih melayani dan bebas dari korupsi, di mana MCP Kota Singkawang pada tahun 2022 yang lalu pada urutan kedua setelah Provinsi Kalimantan Barat. Inilah adalah bagian dari kesungguhan kita bersama di jajaran birokrasi Kota Singkawang untuk mengikuti kaidah-kaidah yang terkait juga dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Itu juga dapat diraih Kota Singkawang melalui Tribun Award Kota Singkawang sebagai daerah tujuan wisata dan kuliner yang mengagumkan di Provinsi Kalimantan Barat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Komnas HAM, Kepala Staf Presiden, dan Direktur Infid yang telah menetapkan kegiatan Festival HAM 2023 di Kota Singkawang. Kepercayaan ini kami pandang sebagai kado terindah buat Kota Singkawang yang berulang tahun ke-22. Festival HAM merupakan forum berbagi pengalaman praktik baik dalam penghormatan, pengarus utamaan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang diselenggarakan pada suatu daerah sebagai tuan rumah. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan apresiasi terhadap capaian-capaian penghormatan dan pemenuhan HAM yang meliputi hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya. HAM bukan semata-mata masalah kelam, pelanggaran, tetapi juga mengapresiasi capaian-capaian pemerintah dan masyarakat sipil dalam penghormatan dan pemenuhan HAM dari aspek koeksistensi toleran serta pergeseran paradigma kinerja pemerintah dari layanan publik. Demikian pula meningkat dari good governance menjadi open government dengan mendorong keterlibatan konstruktif masyarakat sipil. Karena itu, agenda kegiatan Festival HAM di Kota Singkawang yang sudah disusun bersama untuk dapat diikuti. Saya juga berharap kegiatan Festival HAM ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan HAM di Indonesia. Kepada para peserta kegiatan Festival HAM, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan sesuai jadwal gunakan waktu yang luang bagi Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengunjungi objek wisata serta menikmati kuliner khas Kota Singkawang. Kepada pimpinan TNI Polri, instansi vertikal, BUMN, BUMD, terima kasih atas sinerginya dalam menjaga pertahanan keamanan sinergitas dalam membangun Kota Singkawang ini. Kepada panitia, saya tidak dapat melupakan terima kasih dan atas persiapan yang telah dilakukan sehingga kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan sekali lagi saya menyampaikan dua bait pantun. Beli bengkuang, gunakan kuda. Cakep. Bawa ke pekan untuk menjualnya. Cakep. Usia Singkawang sudah 22. Cakep. Mari terus kita tingkatkan pembangunannya. Belum. Keteluk Keramat mencari garam. Cakep. Dewa Jantan dan juga pasar. Cakep. Selamat melaksanakan Festival HAM. Cakep. Semoga kegiatan berjalan aman, sukses dan lancar. Cakep. Cakep.
Selamat Hari Jadi ke-22 Pemerintahan Kota Singkawang. Dan selamat mengikuti pelaksanaan event nasional Festival Hak Asasi Manusia tahun 2023 di kota yang paling toleran di Indonesia. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mohon perkenan Bapak PJ Gubernur Kalimantan Barat dan Ketua Komnas HAM untuk memberikan sambutan untuk opening speech pada kegiatan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadir Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basenyas Kak Jubata. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Duta Andes Haji Sumantro MSI selaku penjabat Wali Kota Singkawang yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang kami hormati, berikut sambutan Direktur Eksekutif Infit, yaitu Bapak Iwan Mistohid Zaman. Kami persilahkan. Selamat pagi, Rahayu, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Sang Adi Buddhaya. Salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengan Kak Jubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim panitia Festival HAM 2023 dari Komnas HAM, Kantor Staf Presiden, Infit, dan Pemerintah Kota Singkawang. Yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Infit, Ibu Hairani Arifin. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Singkawang, Bapak Sumantro. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Haji Harrison Azroy MKes. Ibu Deputi 5 Kantor Staf Presiden, Ibu Janeswari Pramoda Wardani dan jajaran. Ketua Komnas HAM, Ibu Adnike Nova Sigiro dan jajaran. Bapak, Ibu, dan para tamu undangan yang berbahagia, Festival HAM yang dilaksanakan pada hari ini mulai tanggal 17 hingga 19 Oktober di Kota Singkawang merupakan forum berbagi pengalaman praktik baik dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM yang diselenggarakan pada satu daerah sebagai tuan rumah. Kegiatan ini diselenggarakan secara kolaboratif oleh Komnas HAM, Kantor Staf Presiden, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dan pemerintah Kota Singkawang dalam rangka mengekspresikan kebijakan dan praktik HAM di daerahnya yang pada tahun 2023 Kota Singkawang terpilih menjadi tuan rumah. INFID sejak tahun 2014 bersama multi pihak telah berkolaborasi aktif mendorong isu Kabupaten Kota HAM melalui pelatihan Kabupaten Kota HAM dan Festival HAM. Ini merupakan upaya bersama multi pihak untuk melokakan atau membumikan konsep Kabupaten Kota HAM di Indonesia yang sudah diadaptasi oleh banyak kota di berbagai belahan dunia. Konsep ini bukan sekedar pelabelan bahwa kota tersebut sudah baik dalam kemajuan HAM-nya, namun lebih dari itu, yakni pemerintah tersebut terus berupaya membuat praktik kebijakan yang berperspektif HAM serta secara inklusif melibatkan berbagai pihak, organisasi masyarakat sipil, akademisi, komunitas minoritas, orang muda, dan pihak-pihak lainnya sebagai upaya mendorong pembangunan di daerah yang berperspektif HAM. Festival HAM merupakan kolaborasi multi pihak sebagai inisiatif kebangsaan. HAM merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah
Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, dan kelompok masyarakat sipil yang gema dan praktiknya perlu diperluas ke daerah lainnya di Indonesia. Tema besar pada Festival HAM tahun ini adalah bersatu menjaga martabat manusia Indonesia yang adil, toleran, dan inklusif, yang ditetapkan karena relevan dengan kondisi saat ini dan juga dapat merepresentasikan kearifan lokal tuan rumah Kota Singkawang. Catatan panitia terkait konfirmasi peserta hingga kemarin sore. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 500 peserta, para pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia yang terdiri dari 50% pemerintah. Dalam hal ini terdiri dari perwakilan 65 pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia, perwakilan pemerintah provinsi dan kementerian lembaga, organisasi masyarakat sipil 18%, akademisi 14%. Selain itu juga dihadiri oleh teman-teman disabilitas, orang muda, masyarakat adat, kelompok minoritas lainnya, dan masyarakat umum. Acara ini pun diselenggarakan secara daring dan luring yang disiarkan melalui kanal YouTube Infit, Komnas HAM, dan Kantor Staf Presiden. Selama 3 hari, gelaran Festival HAM akan terselenggara 4 diskusi pleno dan 9 diskusi paralel, dialog orang muda, kunjungan ke sejumlah tempat yang memiliki makna penting terkait pemajuan HAM, deklarasi Festival HAM, kampanye toleransi, sosialisasi anti-bullying, pertunjukan seni, hingga pameran produk dan kuliner lokal. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan atas dukungan berbagai pihak yang telah hadir, mulai perwakilan kementerian lembaga, pemerintah daerah, kota, dan provinsi, mitra pembangunan nasional dan internasional, akademisi, rekan-rekan organisasi masyarakat sipil, jurnalis, orang muda, forum agamawan, praktisi kebudayaan, dan seluruh masyarakat Indonesia yang hadir pada hari ini, dan semua pihak yang terus mendukung gagasan pemulihan dan pemajuan hak asasi manusia. Semoga pertemuan ini dapat menjadi ruang diskusi dan kolaborasi yang efektif bagi berbagai pihak dalam kemajuan HAM dan demokrasi di Indonesia. Selain itu, juga sebagai salah satu upaya untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Sekali lagi, atas nama Infit dan Panitia Festival HAM 2023, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam penyelenggaraan masih terdapat kekurangan. Sekian, terima kasih. Rahayu, Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Besengat Kak Jubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan Mr. Hidzaman selaku Direktur Eksekutif Infit. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan bersama penayangan video profil Kota Singkawang. Selamat menyaksikan. Dari Kerajaan Sambas dan mulai dikenal oleh orang Eropa sejak tahun 1834. Aku ngambil di belakang ya. Nama Singkawang ditulis di buku George Sinclair berjudul The Eastern Sea. Kalau di sini tidak nampak, kalau di belakang George nampak. menulis Singkawang dengan kata Singkawang. Pada masa itu, Sini abang lebih terang, Bang. Singkawang terdapat kongsi-kongsi penambang emas yang berkuasa di Nangke Rade dan menjadi pusat kekuasaan para penambang. Pada tahun 1891, kolonial Belanda
berdekatan dengan Singapura. Kala itu Singapura adalah gerbang keluar masuk kapal setelah dibukanya Terusan Suez. Di saat bersamaan, di Singkawang dibangun pelabuhan lengkap dengan cabang KPM, Kominfo, Fakultas Maskapai. Tak hanya itu, pemimpin modal asing Belanda juga diberi kesempatan beroperasi, yakni perusahaan di seluruh Anyer, Algeman, Netherlands, Inggris, Electric. Pada tahun 1912, Belanda pun mulai membangun jalan darat yang menghubungkan jalur Pemangkas, Singkawang, dan Bengkayang yang dikenal dengan Mekdal. Pada tahun 1938, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan nomor 352 yang termuat di Stasiun. Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Borneo Kalimantan ditetapkan sebagai wilayah administratif dengan Banjarmasin sebagai ibu kota. Secara administratif, Borneo dibagi dalam dua kali susunan, yakni Borneo bagian selatan dan timur, yang saat itu Singkawang masih sebagai Kaledanan yang berada di samping Kaledanan Pemangkas dan Bengkayang. Akhirnya, perjuangan dalam mewujudkan pemerintah kota Singkawang oleh seluruh elemen, baik itu eksekutif, legislatif, serta elemen masyarakat, telah membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001, tanggal 21 Juni 2001, tentang pembentukan kota Singkawang, yang diresmikan tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden Republik Indonesia. Mengingat usia ke-22 tahun, kota Singkawang terus bergerak. Berbagai sektor mengalami perbaikan dan peningkatan. Kehadiran dua pelayanan publik merupakan wujud komitmen pemerintah kota Singkawang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat dan transparan. Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah kota Singkawang mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP sebanyak 6 kali berturut-turut. Penghargaan ini menjadi pertanda bahwa proses pembangunan di kota Singkawang telah berjalan sebagaimana prinsip akuntabilitas, transparansi, akurasi, dan tepat waktu. Sektor infrastruktur menjadi yang paling dirasakan masyarakat. Sebagian besar jalan telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, pembangunan prasarana jalan dioptimalkan melalui program pemulihan ekonomi nasional yang bertujuan mendongkrak sektor yang mempengaruhi perekonomian daerah. Begitu pula dengan penataan kota. Pemerintah kota Singkawang terus berupaya menata perkotaan agar terlihat rapi dan indah, menjadi magnet bagi wisatawan yang berkunjung ke Singkawang. Di sektor pendidikan juga mendapat perhatian serius melalui program pemulihan ekonomi nasional. Ini dibuktikan dengan merevitalisasi Sekolah Dasar Negeri 23 sebagai salah satu sekolah unggulan di kota
program strategis daerah memiliki nilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah utara Kalimantan Barat. Pembangunan bandara baru di kota Singkawang yang akan memiliki landasan pacu ultimate sepanjang 2.500 meter ditargetkan selesai pada tahun 2024. Selamat ulang tahun Kota Singkawang, kerja cepat, kerja tuntas untuk Singkawang kota tertoleran yang inklusif dan dinamis. Pasti ke Singkawang. Oke, dah. Sip. Pelan. Baik, demikianlah tadi kita saksikan bersama penayangan video profil Kota Singkawang. Hadirin yang berbahagia, berikut sambutan Ketua Komnas HAM Republik Indonesia, yaitu Ibu Anika Nova Sigiro. Kami silakan. Selamat pagi menjelang siang untuk warga Singkawang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di depan saya aman ya? Ya, tahan sedikit. Terima kasih. Saya janji pidato saya tidak lebih dari 5 menit, boleh ya? Baik. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri dan yang mewakili Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham, Deputi 5 Kantor Staf Presiden, PJ Gubernur Kalimantan Barat, para gubernur dan wali kota dari wilayah lain di Indonesia, PJ Wali Kota Singkawang, para pejabat pada jajaran pemerintahan Kota Singkawang, Direktur Eksekutif INVI, Kemitraan, IAC, dan para perwakilan organisasi masyarakat sipil, tamu kita dari Korea Selatan, Profesor Shin Gon-Hyu, Director of Gwangju International Center, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perwakilan perempuan, perwakilan pemangku kepentingan, para undangan, dan tentunya warga Singkawang yang berbahagia meskipun kepanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino, Baturamin Kasaruda, Basengat Ajibata. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya kasihi, Festival HAM merupakan forum pengalaman berbagi praktik baik dalam penghormatan, perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Tadi Bapak Wali Kota sudah memaparkan salah satu alasan mengapa Kota Singkawang terpilih, karena Kota Singkawang dicatat sebagai salah satu kota yang paling toleran di Indonesia. Apakah Ibu Bapak bangga dengan itu? Toleransi adalah salah satu syarat agar hak asasi manusia dapat dipenuhi dan dilindungi. Karena kalau di dalam masyarakat tidak ada toleransi, tidak ada saling menghargai dan menghormati, maka kita tidak dapat hidup rukun dan tenang menjalankan roda ekonomi, menjalankan ibadah, dan menjalankan aktivitas sosial kita lainnya. Maka peran masyarakat di dalam hak asasi manusia sangat penting. Kota Singkawang sudah punya modalitas yang sangat besar untuk itu. Tapi modal yang lain yang diperlukan tentu saja adalah peran pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Bagi pemerintah kota, perannya sangat penting karena mereka lah yang memberikan pelayanan-pelayanan dasar langsung bagi ibu bapak sekalian. Jadi kalau masyarakatnya toleran tetapi pemerintahnya tidak melakukan pekerjaannya, maka hak asasi warga tidak terpenuhi. Jadi diperlukan kolaborasi antara warga dan pemerintah agar hak asasi dapat terpenuhi. Anak-anak bisa sekolah, orang dewasa bisa bekerja, semua orang, laki-laki, perempuan, apapun agamanya, penyandang disabilitas, masyarakat adat,
semua harus dapat menikmati hak asasi manusia di seluruh Indonesia. Maka warga Kota Singkawang dan pemerintah Kota Singkawang patut berbangga bahwa kota ini akan menjadi contoh bagi kota, kabupaten, dan pemerintahan daerah lainnya di wilayah Indonesia. Demikianlah, saya tidak usah memaparkan lebih jauh, dan saya berharap melalui Festival HAM 2023 yang mengangkat tema Bersatu Menjaga Martabat Manusia Indonesia yang adil, toleran, dan inklusif, Kota Singkawang menjadi contoh baik dan akan terus berkembang lebih maju lagi ke depan. Tepuk tangan dong. Baik, untuk penutup, begitu saya pidato terasa anginnya ya Ibu Bapak ya. Alhamdulillah. Baik, penutup saya pantun sedikit karena Pak Wali Kota dari semalam udah pamer pantun, jadi saya harus bisa mengimbangi. Pergi ke Singkawang bersama-sama. Cakep. Jangan lupa menyicipi coipan. Kepada Kota Singkawang, selamat ulang tahun ke-22, selamat Festival HAM 2023. Satu lagi boleh ya? Cakep. Pergi ke Kalimantan Barat, mengayuh sampan, bayangin dari Jakarta naik sampan. Cakep. Sampai di Pontianak, membeli jeruk. Cakep. Keberagaman adalah keniscayaan. Cakep. Kebersamaan dan toleransi adalah tanah subur yang harus kita rawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino, Bacurabin Kasaruga, Basengat Kajibata. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Anika Nova Sigiro selaku Ketua Komnas HAM Republik Indonesia yang baru saja memberikan kata sambutannya dan ditutup dengan sebuah pantun. Saya akan balas pantun Ibu. Pergi ke Singkawang membeli batu es. Thank you. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/3/tahun 2023 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/PK/tahun 2023 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus, paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ditandatangani. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia, nama Dr. Hendas Sumastro MSI, tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ditandatangani. Pembacaan keputusan selesai. Acara selanjutnya penyematan dan penyerahan penghargaan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun kepada PJ Wali Kota Singkawang. Berkenan kepada PJ Gubernur Kalimantan Barat untuk menyerahkan dan menyematkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun kepada PJ Wali Kota Singkawang.
Ah, dari itu ya? Bisa enggak? Dari Bang Rian? Dulu. Ternyata tertutup saudara-saudara. Ada bom ku lempar. Tak bisa bang, tak bisa. Drone. Drone ke sono. Drone dari dalam bang masuk.